Ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan Al-Fatihah dan dimudahkan dalam segala urusan Al-Fatihah. Segala hajat daripada dijabah Al-Fatihah dan selalu diberikan taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pembina saya, para pengurus yayasan, pengurus perempuan, sehingga kepada Bapak Ibu hadirin dan jamaah masa pandi yang mengikuti zikir online pada sebuah kali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita di dalam acara zikir pemerintah masa bandi. Dan kita berharap semoga harapan kita, amal kita dirahmati dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga sebab beliau selalu menolong kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ni'mat Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Pada jemaah seperti ya dan karunia yang agung di sisi Allah atas amaliyahnya, atas ilmunya, atas iman dan keistiqomahan di dalam menjalankan kuliah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini merupakan fondasi kita sebagai jalan kita untuk menuju kepada liqa Rabbi melalui zikir kita. Artinya kita menegakkan tauhid di muka bumi ini, dan ini menjadi perintah Allah yang Allah mengutus Rasulullah memberi risalah kepadanya supaya tauhid ini bertegak lurus, tidak boleh dibelok-belokkan, tidak boleh yang lain kecuali adalah berzikir kepada Allah. Allah yang seperti bumi, langit, planet, semua ciptaan Allah bertasbih, berzikir, mengagungkan ajaran Allah, tetapkan di kaum secara masing-masing, menuju secara apa yang kita juga melakukan yang mau setelah kita diberikan hidayah Allah, sehingga kita bisa menerima ilmu hidayah itu, dan hidayah sampai kita terus menegakkan di muka bumi dari masyrik sampai maghrib sebagai syiar-syiar Allah, supaya mereka tidak ada jalan yang untuk atau tidak mengetahui tentang bagaimana zikir yang sesungguhnya. Zikir ini adalah zikir yang menggetarkan arus, yang bisa merubah semua, akan memberikan sebuah semangat zikir, bahkan akan memberi sebuah pertolongan, syafaat, bahkan dan seisinya langit dan semuanya akan menjadi gembira, senang mendengar dan melihat tentang zikir. Zikir ini akan memberi satu kekuatan energi yang akan memancarkan cahaya dalam setiap pribadi, setiap masing-masing diri, setiap kolom orang beriman.
kita salurkan zikir ini supaya sampai kepada saudara-saudara kita mengimani yang belajar atau yang mungkin memperoleh ridho Allah, memperoleh kedekatan dengan Allah, memperoleh suatu kedekatan sampai kepada tujuannya, yaitu Allah. Saatnya kita sudah terbuka luas untuk memberi bimbingan, memberi syiar, memberi sebuah peringatan pada ketika mereka belajar atau mereka mencari atau mereka dalam proses dia berkali-kali dia ada proses Allah, proses dia menemukan yang sejatinya, yang ingin merasakan yang sebenar-benarnya dari sumber yang sesungguhnya, mata air yang sesungguhnya, sehingga murni boleh, bukan lagi jebakan, bukan lagi cerita, bukan lagi sebuah hayalan yang ada dalam jadul, akan tetapi adalah mereka benar-benar mencapainya, merasakan, menikmati suasana yang nikmat, yang senikmat-nikmatnya yang Allah bagikan terhadap semua orang beriman, yang betul-betul ingin mencapai sebagaimana Allah inginkan. Wabtalu bima ataqallah mudar dan nasibaka minad dunya, mencari dan juga perkampungan akhirat, tempat di akhirat. Jadi mereka sebenarnya perjuangan di situ, dan jangan kita melupakan juga keadaan kita, nasib kita di muka bumi ini, karena kita ini masih ada kebutuhan, ada keinginan, ada satu yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang manusiawinya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, kemudian berurusan dengan pemerintah dan sebagainya. Itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan. Tapi intinya adalah itu hablum atau hubungan kita ke Allah, ke akhiratnya, supaya ketika kembali ke Allah, berada dalam barzakh, dalam penantian, kita sudah mencukupi dari perbekalan kita. Jadi kita berada dalam kenikmatan, ya, kesenangan, kebahagiaan, dan apa yang kita usahakan hari ini kita akan jumpai nanti di alam barzakh, ya, sebelum kita sampai ke alam akhirat, yang berikutnya. Alam barzakh ini alam penantian, alam ini bukan sebentar, bisa jadi jutaan tahun di situ. Jangan sampai kita dalam kekosongan di situ, dalam kegelapan, tidak memiliki apa-apa. Halnya kita seperti di dunia ini, tidak akan tenang, aman, damai kalau kita tidak memiliki apa. Justru orang berjuang untuk memperoleh apa yang menjadi harapannya, tujuannya, itu memperoleh kebahagiaannya, ketenangan, kecukupan, dan sebagainya. Seperti itu halnya juga di dalam alam barzakh. Makanya mereka mengharapkan syafaat dari anak-anaknya yang soleh, mengharapkan Maryamnya, sedekahnya, wakafnya, dan sebagainya. Ada dari anak-anaknya mereka yang ada di muka bumi ini. Kita sudah, setiap kita punya orang tua, punya waris-waris, dan kesempatan inilah kita memohonkan syafaat. Kita selalu berdoakan melalui amal kita, melalui zikir kita, melalui ilmu kita, semua apa yang kita miliki, kita bisa dapat berikan yang kita mentransfer. Betapa bahagia mereka ketika dalam kesulitan, kesusahan, sehingga kita bisa bantu mereka, luar biasa. Sama halnya kita dalam keadaan kita sakit, misalnya ada orang yang kita beri kesembuhan, nah seperti itulah kebahagiaan mereka sesungguhnya. Itulah pentingnya syafaat, ya, beramal dia itu. Syafaat kita kepada, ya, mohon kepada melalui para nabi, para wali yang kita wasilah ini, antarkan kepada ibu, kepada psikologis itu semuanya. Dan semuanya ini adalah tidak terlepas daripada rahmat dari Allah.
Oleh sebab itu cara untuk memperoleh itu Allah melalui pendekatan kita, melalui zikir, itu melalui ilmu hidayah, ilmu petunjuk. Kita hanya duduk saja fokus, ya. Sadaran kita sudah ada, fokus kita sudah ada. Tidak lagi perhatikan apa yang di lisan, apa ada yang di pikiran, apa ada yang ditulis dan sebagainya. Nah, itu semuanya semua itu tidak akan bisa kita mengantarkan kita kepada tujuan. Ya, yang mengantarkan pada tujuan itu adalah apa yang Allah letakkan di dalam diri kita, itu menjadi perhatian kita. Itu yang kita harus kita pakai, apa yang ada, yang Allah jadikan di situ, Allah letakkan di situ, yang Allah berikan kepada kita, yang kita pakai untuk bermunajat, berdoa, mendekatkan dan semua ibadah-ibadah. Maka adalah ibadah itu dia, bukan dengan apa yang menjadi keinginan kita, pikiran kita, apalagi apa yang kita perbuat oleh kita, apa yang kita ciptakan. Itu suatu hal yang sangat berbeda. Artinya memakai fasilitas Allah, ya, apa yang Allah berikan itu semuanya. Karena ini adalah melakukan ibadah ke Allah aja, ya. Ibadah kita yang tujuannya ke Allah, ibadah hanya memperhatikan Allah, hanya dengan dialah kita memperhatikan, dengan dia kita melihat, dengan dia kita merasakan semuanya dengan dia. Maka adalah dengan dia, ya, pada hati pada Allah. Ya, itulah sebabnya kita dibimbing, ditunjukkan, ya, dengan apa, oleh apa, dan di mana dia, sehingga kita tidak meraba-raba lagi, karena sangat jelas, ya, sangat detail di situ, sangat transparan, sangat nyata sekali keberadaannya, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan terus. Jadinya kan tidak lagi bayangan, tidak lagi yang itu yang luar biasa. Dan inilah yang jamaah rasakan masing-masing, mengalami spiritualnya, mengalami pengalaman yang lagi, menjadi sebuah hadiah buat kita, ya, masing-masing itu maksudnya Allah berikan hadiah baik dalam kita, keberadaan kita di dunia, lebih nanti di akhirat. Semua macamlah hadiah itu, apa yang membuat kita melakukan kesungguhan kita dengan ilmu, dengan amal, dan istiqomah, hingga Allah bagi kita masing-masing rasa kenikmatan di situ daripada apa yang kita inginkan, yang kita amalkan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita sih. Tetap kadang-kadang kita terjatuhkan, kadang-kadang dibelokkan, kadang-kadang dibelokkan. Itulah kekuatan iblis, setan situ terus, ya, berusaha mengganggu orang-orang. Bagaimana kita ini lemah, kan begitu, ada sisi-sisi lemahnya. Di situlah dia masuk, dan situlah mereka, ya, dapat kita terbawa di situ. Tapi kalau kita jauh dari halqa, ya, lama-lama habis kita semua. Nah, maka kita membangun halqa itu sama artinya kita membangun benteng, membangun pertahanan, membangun kekuatan di situ. Lebih-lebih kita di dalam berhalqa bersama para mursyid, para dan para jamaah-jamaah yang lain, ya, saling bahu-bahu memperkuat daripada, ya, harapan kita memperkuat daripada ilmu dan amal kita, sehingga kita tidak dipengaruhi dengan yang lainnya. Karena kekuatan-kekuatan di luar ini sangat, ya, kalau kita tidak kompak, tidak bersatu, jadi bisa jadi kita terkenalkan, itu yang berbahayanya. Tapi ketika kita bangun harga, dengan itulah sehingga kita dapat perlindungan, itu pertolongan. Itu sebabnya kita sangat diperintahkan untuk berjamaah, untuk bersama-sama dalam sholat. Kita disuruh berjamaah, makan disuruh kita berjamaah, dalam zikir kan begitu, ya, dalam semua hal, ya, karena kalau masing-masing itu kan sangat berbahaya atau sangat dikhawatirkan sekian, karena, ya, kesendirian itu ketika ada yang lain masuk, ada yang mengganggu kita, itulah yang membuat menjadi akan terlepas dari banyak hal yang terjadi seperti itu.
Contoh saja itu pada zaman Nabi Musa ketika meninggalkan jamaahnya beberapa benar saja. Begitu balik dari altar mereka sudah ditinggalkan, mereka sudah menyembah yang lain. Bayangkan enggak, itu bukan enggak sebegitu lama kan begitu. Nah begitulah pentingnya dalam kebersamaan itu. Sehingga ada jaringan kontrolnya ya. Ada kekuatan kita, energi kita akan semakin tambah kuat. Tapi kalau kita sendiri, energi kita menjadi lemah. Sedangkan yang kita lawan itu tidak main-main, kan iblis, setan dan sebagainya. Baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata kan begitu. Kekuatan kita di situ juga ada batasannya. Ya, itu sebabnya kita punya komunitas ini, punya Halqa ini, dengan membangun kekuatan sehingga dengan ada Halqa ini akan kita kenapa dia terus makanya ketika kita tinggalkan Halqa sekali dua kali itu terasa gitu, kering rasanya, terasa dia tidak nyaman. Itu artinya kalau begitu situasi rohani kita ini sangat ya merindukan, mengharapkan, ya ingin selalu berzikir. Sama artinya kita ibarat jasad ini mendapatkan makanan yang enak, yang lezat, yang ingin makan seperti itu. Begitu juga kita kalau kita ketemu inti zikir itu bukan apa namanya suasana zikir itu. Dapat kita itu rasanya kita tidak mau berhenti terus dan terus. Di situ loh sebenarnya ya rahasianya di situ. Makanya kita tidak boleh terlalu bernafsu juga tidak boleh. Itu tentu harus apa namanya tenangkan dulu situasinya. Kita masuk di situ. Nah begitu kita sudah masuk ke wilayah zikir kita ada haknya. Terus nah begitu kita ketemu di situ untuk terus kecepatan itu dia lebih cepat ya kita cepat dia lebih cepat ya kan. Nah itulah yang aslinya di situ ya. Itulah yang benar-benar dari dia, bukan lagi gerakan kita, bukan lagi artinya ucapan kita, bukan lagi suasana kita sebenarnya, itu sudah benar-benar terbentuk ya terarah. Yang menjadi berkualitas zikir itu sungguhnya itulah yang dipertanyakan oleh malaikat. Dia bayangkan dia hanya satu kaum duduk seraya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla illa sifatul malaikat, malah kita dikawal, dijaga di situ, dikitari oleh para malaikat. Dan saat itu turun kepadanya sakinah, ketenangan, dan memperoleh yaitu rahmat, itu keridhaan dari Allah Subhanahu. Kemudian juga Allah membanggakan orang hambanya yang berzikir, ya. Membanggakan hamba-hamba yang menyebutnya, mengingatnya, ya, hingga dapat menyatakan kepada para malaikat dan makhluk yang lainnya, itulah hamba-hambaku. Itu Allah itu bangga sebenarnya, seperti orang tua membanggakan anaknya ketika anaknya dia orang yang soleh, orang yang taat, orang yang pintar dan sebagainya, kan seperti itu sebenarnya. Yang jadi menjadi hamba pilihan muslim. Makanya mereka diberikan kedudukan yang tinggi dan memberikan makom itu yang sangat khusus, ya istimewa sekali terhadap orang yang berzikir. Sabaqal mutaridin, orang yang utama. Siapa orang yang utama? Zakir Allah, zakir. Orang yang utama itu adalah orang yang selalu berzikir, yang banyak berzikirnya. Dia seorang laki-laki, dia perempuan. Nah, seperti itulah keutamaan daripada orang-orang yang selalu berzikir. Ya moga-moga zikir ini menjadi satu cintaan buat kita, ya. Kesenangan buat kita, menjadi sebuah hadis, membuat kita akan terus merindukannya sehingga kita menyenangkan di dalam hari-harinya, di dalam kita berzikir, bukan menjadi sebuah halangan
bakal membuat kita jenuh atau artinya tidak nyaman dengan zikirnya. Ciptakan itu sungguhnya. Tapi kalau itu terjadi, berarti zikir kita ada yang mengganggunya. Nah, itu saya sebenarnya. Nah, itu makanya perbaiki hayatisme kita capek. Karena apa yang Allah janjikan tidak mungkin tidak terjadi kan begitu. Ketahuilah bahwa zikir itu berubah. Zikir itu apa? Zikir itu menenangkan, melepaskan dari sebuah persoalan. Kan sebenarnya semua ini lepas dari sebuah persoalan. Apa yang harus kita lakukan ya zikir sebenarnya. Karena segala sesuatu ini tidak ada yang tidak dengan izin Allah. Semua terjadi dengan izin Allah. Semua apa yang tidak ada atas dasar izin Allah. Makanya kita dekat dengan Allah sehingga apa yang menjadi harapan Allah berikan kan begitu. Makan dibukakan rahmatnya, dibukakan ridhonya, dibukakan semuanya atas dasar kita banyak berzikir. Maka kenapa diserukan oleh Allah dan hanyalah zikir di mana saja kita ada, baik dalam kalau kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan. Itu sesungguhnya zikir ini ada kebutuhan, kebutuhan daripada ruh kita, tubuh kita, kebutuhan daripada jiwa raga kita dan menjadi tentram di situ sebagai alat penenang, sebagai alat penebur kesalahan dosa, sebagai alat untuk liqa albi, berjumpa dengan banyaknya berzikir sehingga mudah bisa tembus, bisa sampai kepada tujuan kita. Itu sebaiknya yang dulu saja di dalam kehidupan kita, di detik-detik terakhir kita, nafas kita. Apa yang kita berbuat di situ? Apa yang menjadi ingatan kita? Apa yang mereka bagi buat mereka? Apa yang mesti harus kita lakukan di situ? Hanya dituntun dengan zikir. Itu baru tatanan kalimatnya. Itu baru tuntunan bacaannya. Itu baru lapas-lapasnya. Baru sekedar membaca kalimatnya. Itu pun orang ada kebahagiaan, memperoleh sebuah ketenangan dia, memperoleh harapan dia, apalagi dia memperoleh getaran zikir yang ada di hatinya. Sangat luar biasa. Terlepas barangkali sebuah persoalan-persoalan di alam barzahnya, terlepas ya, persoalan yang mereka yang menakutkan di situ, kegelapan yang ada di situ terhilangkan, yaitu karena getaran kita zikir. Maka wajib pada semua berzikir karena zikir itu adalah nur bagimu, cahaya. Situ makanya ketika orang keluar ini keluarnya cahaya bukan gelap. Itu yang sesungguhnya yang harus kita jaga, kita pelihara ya, dan harus kita imani, kita amalkan dan istiqomah dalam hati kita ya. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.